ada apa sih korelasinya gitu ya? Apakah karena pasien juga di sini ada ISPA, apakah dari ISPA-nya ataukah dari inflamasi lain misalnya ya? Eee, terus interpretasi hasil laboratorium, coba kita lihat di sini ya. Eee Dia mengalami GDS dan GDP-nya selalu tinggi ya. Nah, nilai normalnya kalian bisa lihat di Perkeni ya. Perkeni itu biasanya diupdate setiap tahun. Nah, ini kan dia mengalami apa nih kalau nilainya lebih tinggi daripada ini coba ke kasus yang sudah kalian bahas coba. Next next ada nggak slide berikutnya? Saya mau lihat. Next. Coba hasil pembahasan kalian gimana? Oke, tadi sudah. Next, coba ini. Ada nggak hasil laboratorium tadi? Sebelumnya, ya. Kalian di sini nilai normalnya, harus jelas ngambilnya dari mana ya. Ini kurang dari 200 miligram per desiliter. Harus jelas, harus dalam kurung itu harus ada sitasinya. Ngambil dari mana? Nah, ini belum jelas ya. Jadi nanti dilengkapin. Terus GDP-nya juga sama. Nah, berarti di sini ini nggak ada tanggalnya juga ya, nanti kasih tanggal. Pada tanggal sekian dia sekian, pada tanggal sekian dia sekian gitu kan. Nah di sini kan GDS-nya dia mengalami apa nih, tinggi ya. Artinya kalau GDS tingginya kita interpretasikan dengan apa, hiperglikemia di sini. Dan hiperglikemianya juga sudah tergolong hiperglikemia berat ya. Jadi menunjukkan dia bahwa diabetesnya di sini tidak terkontrol, apalagi dengan GDP sekian gitu ya. GDP-nya di sini 200 gitu. Ini di atas normal bahwa di sini kita mendapatkan informasi bahwa pasien ternyata benar nih dia ada riwayat diabetes dan saat ini pasien mengalami hiperglikemia yang berat artinya memang tidak terkontrol. Nah, di sini berarti kita harus, apa ya, mem-follow up obat-obatan yang diminum oleh pasien. Kira-kira obat apa sih yang sudah diminum oleh pasien? Metformin ya, pasien mendapatkan metformin. Nah, apakah dengan metformin saja sudah cukup? Ya, apakah dosisnya sudah cukup? Nanti kita bahas selanjutnya ya. Terus di sini juga dia mengalami, apa, kloridanya hasilnya tinggi ya. Nah, maka di sini, dari batas normalnya, sudah tidak normal gitu ya, maka di sini kita harus, apa ya, kenapa pasien mengalami klorida gitu ya, kloridanya dia menjadi tinggi gitu. Maka di sini kita harus, melihat, oh iya, salah satunya misalnya, penyebab, klorida bisa tinggi itu adalah karena pasien biasanya kekurangan cairan, mengalami, dehidrasi ya. Nah, oh iya karena di awal pasien mengalami, muntah-muntah gitu ya, dalam darahnya terlalu tinggi sehingga menyebabkan ketoasidosis. Nah, terus tadi ini juga mengalami kekeruhan. Nah, kekeruhan itu salah satunya menunjukkan adanya infeksi ya, gitu. Terus juga karena sudah asidosis maka di dalam urinnya ada ketomnya gitu ya. Nah, terus next slide-nya, next dulu. Oke, next. Kita ke obat-obatannya. Rekonsiliasi itu yang membandingkan antara obat yang dibawa oleh pasien atau yang diminum oleh pasien sebelumnya, sebelum masuk IGD dengan obat yang didapatkan oleh pasien di IGD gitu ya. Atau ketika dirawat inap juga sama, ketika pasien mendapatkan obat di IGD dan, dirawat inap, maka itu pun harus dilakukan rekonsiliasi, artinya membandingkan, dikhawatirkan dia ada yang interaksi, ada yang duplikasi gitu ya. Next dulu, coba ke penggunaan obatnya, data pengobatannya di sini. Pasien mendapatkan apa? Ranitidin ya, ranitidin itu obat apa sih? Kenapa pasien harus mendapatkan ranitidin? Nah, gini ya.
Kita lihat lagi pasien. Pasiennya geriatri. Maka pasien geriatri kita harus menganalisisnya misalnya dari kriteria-kriteria, contohnya kriteria BIRS gitu ya. Di kriteria BIRS top itu dia dinyatakan ada obat-obat tertentu yang tidak boleh digunakan oleh pasien geriatri. Contohnya salah satunya adalah ranitidin ya. Ranitidin itu dia apa ya? eh, tidak boleh digunakan pada eh, pasien geriatri. Ini berdasarkan studi-studi PIM ya, Potential Inappropriate Medication pada elderly atau pada geriatri ini nggak boleh dipakai. Ya, kenapa? Karena berdasarkan analisis-analisis, misalnya analisis kriteria BIRS, analisis STOP gitu ya, terus banyak lagi analisis yang lainnya maka bahwa ini menjadi nyatakan dia tidak aman pada pasien. Maka seharusnya memang ranitidin ini misalnya diganti. Dapat nih satu di RV misalnya ya apa di RV PIM berarti ya potensial inappropriate medication gitu ya untuk ranitidin. Maka merekomendasikan nanti planningnya adalah ini akan menjadi asesmen kalian gitu ya. eh Ranitidin termasuk ke dalam PIM untuk elderly atau untuk pasien geriatri gitu ya. Planningnya nanti merekomendasikan DPJP untuk mengganti ranitidin. Tapi kita harus tahu penggantiannya dengan apa gitu ya. Nah, terus pasien di sini juga mendapatkan ondansetron. Nah, di sini dia mengalami mual ya, karena di awal mengalami mual. Tapi tadi perhatikan, tadi mualnya sudah berhenti di hari pertama, sementara di sini ondansetronnya dia dipakai terus ya, bener nggak? Sampai hari Iya, terakhir. Nah, iya. artinya apa yang harus dilakukan? Maka di hari kedua, di tanggal 5, kalian harus menjadi asesmen ya, adanya terapi tanpa indikasi berarti ya, karena indikasinya sudah hilang, gitu kan? Nah, maka planningnya adalah melakukan rekomendasi kepada DPJP untuk menghentikan ondansetron karena mual pada pasien sudah hilang. Ya, itu sampai nggak ke situ tuh analisis kalian? Ya. Terus selanjutnya pasien mendapatkan omeprazol. Di sini memang rasional ya ketika mendapatkan omeprazol PPI karena apa? Karena untuk menghambat apa pengeluaran asam ya. Sebenarnya tujuannya mungkin di sini pemberian ranitidin itu adalah untuk mengurangi kadar asam dalam mukosa lambung gitu ya. Karena apa? Karena omeprazol itu memang dia tidak bisa mengurangi kadar asam, tetapi hanya bisa menghambat protonnya untuk mengeluarkan asam ya. Maka mungkin terjadinya kombinasi tujuannya ke arah sana. Tetapi dilalahnya adalah ternyata ranitidin masuk ke PIM pada elderly. Selanjutnya pasien mendapatkan ceftriaxone ya. Kira-kira ceftriaxone yang sudah sesuai belum ya dosisnya? Gitu. Nah, itu mungkin harus diperhatikan kembali ya. Nah, terus ceftriaxone di sini tujuannya untuk apa sih? Gitu ya. Ternyata tadi, oh pasien mengalami ISPA ya, ada infeksi saluran napas dan memang sudah dibuktikan juga gitu ya. Nah, tetapi justru malah yang apa namanya, yang terinfeksi ada pada urin ya, betul nggak? Iya, Bu. Nah, tetapi memang ceftriaxone ini dia kan apa ya spektrumnya dia luas ya, jadi memang bisa. Terus di sini dia mendapatkan insulin novorapid ya. Insulinnya ini dia eh, sehari 3 kali 5 unit. Berapa unit ini diberinya? 3 kali 1, satu apa? Satu pen. Itu saya kalau nggak salah di soalnya unit deh. Coba balik lagi ke slide awal. Kalau nggak salah unit deh yang dikasihnya. Satu mah tuh satu pen ya, satu tetes, satu apa? Nggak jelas di situ. Nah lihat di sini. Satu apa? Insulinnya 6 unit ya. 3 kali 1 dalam kurung 6 unit. Berarti 3 kali 6 unit. Gitu ya. Nah.
Next, balik lagi ke slide yang awal. Nah, ketika 6 unit ini sudah sesuai belum untuk pasien? Sementara tadi hasil GDS sama GDP-nya dia masih tinggi aja. Maka di sini kan, artinya tidak terkontrol ya. Maka di sini harus dilakukan penyesuaian dosis ya. Penyesuaian dosisnya maka harus dihitung kembali apakah dengan 6 unit ini dia, aman ataukah tidak gitu, sesuai ataukah tidak. Nah, ini tidak sesuai. Nah, PR-nya adalah kalian harus menghitung ya. Nanti di soal akan ada berapa sih yang normalnya. Kalian lihat di Perkeni ya. Di Perkeni untuk pasien geriatri itu berapa sih normalnya gitu ya. Nanti kalian hitung sendiri ya. Saya kasih tahu di sini. Terus selanjutnya, pasien untuk obat pulangnya dia dapat Cefixim, Lansoprazol, Ambroxol, dan Glucosidone. Ingat, semuanya harus dianalisis ya. Di sini misalnya Cefiximnya, oh iya, karena melanjutkan ya di sini pasien mengalami tadi ada infeksi, bukan hanya ISPA tetapi juga tadi saluran kemih. Maka di sini memang rasional ya, masih rasional pasien mendapatkan Cefixim. Tapi 2 kali 1-nya, 1 tabletnya itu yang berapa gram, ya yang berapa miligram. Karena Cefixim itu ada yang 100 sama yang 200. Nah, ini dapatnya yang berapa coba? Dapatnya yang berapa gram, miligram? Nah, sesuai nggak dengan pasien kalian ini ya? Hmm. Berapa gram? Ada yang bisa jawab? Gitu aja mah jawab batu. Udah gampang, tinggal lihat kasus. Terus saya pikir berapa gram? Gak ada. Gramannya? Gak minta ya. Oke, kita lanjutkan. Kalau nggak ada, berarti kalian harus melihat rasionalisasi penggunaan pada geriatri ini kira-kira di berapa gram ya. Bisa dia pakai 100 atau pakai 200. Terus di sini dia dikasih lansoprazol. eh Rasional gak? Masih rasional sepertinya ya di sini ya, karena sebelumnya mengalami dispepsia, terus juga ada obat-obatan yang bisa mengiritasi lambung, salah satunya adalah Cefixim. Terus pasien mendapatkan Ambroxol ya. Ambroxol ini pasien ada ISPA dan rasional nggak diberi Ambroxol? Ternyata masih rasional ya, karena tujuannya adalah mungkin untuk membantu pengeluaran mukus ya. Terus glucosidone. Nah, pasti dalam suatu kasus itu pasti akan ada obat yang harus kalian analisis lebih lanjut. Ketika misalnya Cefixim, Lansoprazol, Ambroxolnya udah oke-oke aja, ada kemungkinan glucosidone-nya belum oke. Coba lihat hasil analisis kalian apa, glucosidone. Kira-kira boleh nggak diberikan pada geriatri? Boleh nggak? Sebelumnya dia dapat insulin, tapi tiba-tiba pulang nggak, insulinnya nggak dikasih. Tapi obatnya dikasih glucosidone. Coba rasional nggak ketika seperti itu? Rasional apa enggak? Ternyata tidak akan rasional ya. Udah GDS-nya mah tinggi gitu ya. Tapi juga bukan solusi ketika dikasihkan glucosidone ya. Karena apa? Glucosidone itu dia memiliki resiko atau efek samping hipoglikemi yang tinggi ya. Sementara pasiennya juga ini geriatri. Gimana kalau pasien mengalami hipoglikemi gitu ya? Akhirnya tidak terkontrol gula darahnya. Maka di sini harus dianalisis kembali. Lini pertama penggunaan eh, obat anti diabetik pada geriatri kira-kira apa? Gitu ya, lini pertama sudah dilihat belum? Nanti lihat lagi ya di Perkeni ya. Nanti jawab jawab di soalnya ya. Akan ada jawabannya itu. Kalau nggak salah lini pertamanya itu adalah metformin ya. Nah, apakah dengan metformin saja sudah cukup ataukah belum? Ternyata belum cukup kan? Maka di sini tetap harus ada kombinasi metformin dengan insulin ya. Insulinnya tadi memakainya yang rapid apa yang basal tuh? Yang long acting apa yang short acting tadi pakainya?
Ya, kalau sehari 3 kali berarti dia ini yang short acting ya, yang rapid ya. Kalau yang basal biasanya dia long acting. Oke, next. Nah, dalam melakukan assessment SOAP, nah ini duplikasi obat injeksi dan omeprazol mengekas. Lebih dikoneksi untuk penanganan agar penghentian penggunaan ranitidin. Oke. Eh, kalian menemukan PIM ya, potential inappropriate medication pada elderly yaitu ranitidin. Maka itu harus dihentikan. Terus apa lagi? Mungkin Terapi overlapping, tambahan. overlapping atau duplikasi ya di sini ya untuk omeprazol dan ranitidin. Terus tadi obat pulang glikodon dia efek sampingnya dia berisiko untuk hipoglikemia sangat tinggi sehingga nanti akan pasien akan mengalami kontrol gula darah yang sangat buruk berarti di sini. Maka itu di RV selanjutnya. Terus adanya interaksi ya kalau nggak salah ya omeprazol dengan cefixim juga eh apa namanya cefixim itu eh efek sampingnya akan menurun dengan adanya penggunaan omeprazol. Terus tadi insulin tidak tepat dosis harus dihitung. Nah, itu juga dia masuk ke dalam asesmen. Ketidaktepatan obat injeksi hanya diindikasikan untuk muatan muntah yang berhubungan pembedahan kemo. Oke, dispepsia tidak direkomendasikan untuk ondansetron, bisa di asesmen juga. Maka misalnya diganti dengan apa? Diganti dengan yang direkomendasikan untuk dispepsia. Contohnya misalnya domedidon gitu ya. Jadi ketika konsultasi dengan DPJP bukan hanya konsultasi dengan DPJP agar penghentian pemberian injeksi ondansetron, tapi juga harus ada solusinya ya. Direkomendasikan misalnya menggunakan ondansetron. Jadi kalau berbicara dengan PPA lain baik dengan dokter perawat ataupun misalnya ahli gizi, jangan hanya mengoreksi yang salahnya aja, tetapi kita juga harus memberikan solusi. Hiperglikemia tidak terkendali, kadar gula darah pasien sangat tinggi, sudah diberikan terapi insulin. Maka rekomendasikan evaluasi dosis yang diberikan. Ini nyuruh siapa kalian melakukan evaluasi? Ya, terkendali dan tidak terus kata dokter harus gimana kalau kalian seperti ini? Evaluasi dosis, Dok. Cek dokter teh sabaraha dosisnya. Ya, maka harus dihitung ya di sini hasil perhitungan dosis menurut misal perhitungan rumus apa dihasilkan sehari itu pasien harus mendapatkan berapa. Wah, kalau seperti ini aja kalian kena semprot ya. Harus jelas ya. Mengkomentari itu harus jelas rekomendasinya. Ya, itu belum ada nih rekomendasinya. Ya. Oke, siapa tadi yang presentasi ya siapapun lah ini ya. Kasus siapapun ini benerin ya. Ketika melakukan planning harus ada rekomendasi. Peningkatan klorida, konsentrasi klorida dalam serum. Nah, kalau asesmen itu nggak usah pakai pengertian. Kalian kebayang nulis seperti ini dengan 30 pasien sehari ya. Jadi, misalnya kenapa masalahnya dengan peningkatan klorida? Gitu aja. Misalnya adanya peningkatan klorida gitu ya. Ada pasien misalnya mengalami dehidrasi. Tapi misalnya ada solusi enggak di sini? Solusi kalian berarti di planning. Jadi bukan hanya mengkomunikasikan dengan DPJP, ya. Tapi harus apa solusinya? Kalian nggak ngasih solusi di sini, ya. Kasih solusinya. Apa harus bagaimana? Solusinya makan ngebenerin pemberian obat anti diabetes, ya di sini. Next, saya nggak ini penjelasannya. Hari kedua,
Nah, di awal juga di hari pertama kan pasien sudah mengalami demam ya, sama sakit kepala. Ada nggak kalian asesmen ke arah pemberian analgetik antipiretik? Nggak ada. Padahal pasien sudah demam ya di hari pertama pun. Nah, itu harus jadi asesmen. Maka tambahin ya asesmennya di hari pertama. Nggak, asesmen tuh nggak gini ya, efek samping obat, penggunaan nggak gini. Masalah yang dihadapi oleh pasien tuh apa? Ya. Oke, next. Jadi bukan gini, benerin. Kalau yang sudah dibahas sebelumnya tidak harus dibahas di hari berikutnya. Karena kan kita sudah memberikan planning. Kecuali kalian tidak memberikan planning kayak seperti tadi ya, tidak memberikan rekomendasi. Ya sudah jelas tadi yang dibahasnya ya, tadi ya. Di hari pertama apa, di hari kedua apa. Tadi kan di RV-nya sudah dijelaskan ya. Oke, untuk kasus yang ini ada pertanyaan? Kalau nggak ada next next kasus, saya anggap kalian sudah mengerti dan nggak ada alasan nanti kalau tidak bisa menjawab ya. Biasanya gitu, nanti minta perbaikan, minta treatment, padahal sudah di treatment. Next kasus mana? Mana? Tolong display kasus kedua. Cellulitis orange sekarang ya. Next, itu aja digedein slide-nya. Ya, berapa? 21 tahun. Oke, bukan geriatri. Next. Nah, tadi berarti ini bisa nggak pakai tabel GNC untuk menentukan blood pressure atau tekanan darah, nilai tekanan darahnya. Bisa nggak? Bisa, Bu. Ya, bisa ya. Jadi kalau seperti ini, tadi kita tahu dia mengalami diabetes atau CKD nggak ini pasiennya? Tidak, Bu. Ada diabetes atau CKD-nya nggak? Coba lihat lagi. Aduh. Hmm. Ya, jemput salam. Jadi aku ikut Saha. Ya, ya siap, siap, siap. Siap, Tante. Siap, Tante. Kita mau pasang. Sip. Siap-siap. Engke bisa diakan gorengan tidianya. Siap. Siap. Oke. Oh gitu. Heeh. Ya. Heeh. Hayu lah, aku mah hayu we. Tim hayu. Heeh. Heeh. Pak Ilham. Heeh. Oke, oke. Siap, siap. Siap, siap katanya. Oke, yo, yo, oke. Ya, salam. Oke, kita balik lagi. Bisa pakai GNC nggak? Bisa, Bu. Aman? Aman nggak? Baik, tadi pasiennya mengalami CKD atau diabetes nggak ini? Tidak ada riwayat penyakit, Bu. Berarti dia ke mana? Ke sayap yang merah apa ke sayap yang hijau? Yang hijau. Yang hijau ya. Berarti kalau yang hijau itu kurang dari 160 ya per 90. Artinya di sini pasien mengalami normal nggak diabetesnya? Normal nggak? Sebenarnya sudah diabetes, oke. Sorry, hipertensi. Sebenarnya di 140 juga ya sebenarnya sudah mengalami prehipertensi ya di sini ya.
Jadi kalau tadi kan di GNC itu benar-benar menyatakan bahwa pasien mengalami hipertensi itu di angka segitu gitu. Tapi dia kalau kita lihat lagi penata laksanaan hipertensi, pedoman penata laksanaan hipertensi yang dikeluarkan oleh Kemenkes, sebenarnya kan ada tahapannya ya. Nah, maka di angka 140 seperti ini juga dia sudah mengalami prehipertensi gitu ya. Nah, kita harus mencari tahu nih, kenapa pasien mengalami prehipertensi? Apa sih penyebabnya? Apakah memang ada riwayat ataukah tidak ada riwayat? Ketika misalnya nggak ada riwayat, maka kita harus melihat kondisi pasien. Kenapa? Ya, tadi ada selulitis orin. Selulitis orin itu kan rasanya nyeri gitu ya, sakit gitu ya. Maka itu pun salah satu penyebab pasien akhirnya blood pressure-nya naik. Terus adanya infeksi juga itu salah satu pencetus, ya. Terus eh tapi setelah operasi juga Bu masih tinggi gitu ya di tanggal 12 ini gitu ya. Kok tensinya masih tinggi? Maka di sini pun kita harus menganalisis, oh mungkin ada stres pasca operasi sehingga tensi pasien pun masih tinggi gitu ya. Ada pengobatannya enggak di sini? Apakah Bu ketika prehipertensi harus ada pengobatan? Ya, tetap ya ada farmakologi, ada juga non farmakologinya ya, selain juga lifestyle sama diet makanan. Terus selanjutnya nadinya normal nggak nih? Nadinya normal nggak? Nadinya di awal dia tidak normal ya karena di atas 100 ya. Dia 120, maka di sini mengalami takikardi, tetapi selanjutnya pasien sudah stabil ya. Terus suhu tubuhnya. Suhu tubuhnya di sini pasien normal nggak? Normal. Cuman rada hareeng mungkin ya. Tapi cenderung di sini normal ya. Tidak ada demam sebenarnya selama perawatan. Ya, 36,8. Normalnya kita kan di 36,7, cuma sedikit sih sebenarnya selisihnya. Terus respirasinya di sini normal apa tidak? Di Normal, sini Bu. normal semua ya, dia eh tanpa apa? Tanpa takipnea ataupun tanpa distres napas ya, normal semua. Oke. Jadi terus next slide. Betul banget. Coba lihat leukositnya, kalian yang lihat aja kekecilan. Si leukositnya berapa itu? Leukositnya lihat normal apa enggak? Gedein aja atuh, biar teman-teman yang lain bisa lihat. Kurang dari rentang, Ibu. Kurang apa lebih? Lebih, Bu. Lebih, Bu. Lebih ya, tinggi ya. Oh, jangan digeser-geser, udah kecil digeser-geser lagi. Tinggi ya dia ya. Iya, Berarti Bu. menandakan apa ketika leukositnya tinggi? Infeksi. Menandakan adanya infeksi, betul ya. Infeksi dari apa di sini? Tadi dari selulitis orinnya ya. Nah, selulitis orin itu kan salah satu infeksi juga gitu. Maka memang benar di sini ada infeksi ya. Terus lihat trombositnya normal apa enggak? Trombositnya lihat normal enggak? Enggak, Bu. Rendah apa tinggi? Tinggi. Kalau tinggi berarti dia mengalami apa? Trombosito apa? Trombositemia. Trombositemia Sitemia. ya. Artinya dia tinggi ya. Ini disebabkan karena apa? Biasanya karena inflamasi ya atau peradangan. Terus HB-nya, hemoglobinnya coba lihat. Normal nggak? Hemoglobinnya berapa? Saya benar-benar nggak lihat deh di sini. 11,2. 11,2 normalnya berapa kalau pada Oh, Bu. laki-laki? Normal pada laki-laki.
Bisa digedein nggak sih? Beneran nggak kelihatan. Saya harus buka kasus dari sini aja. Nggak bisa di zoom ibu buat ininya mah. Di itunya sendiri nggak bisa ya? Respirasi. Kok ke respirasi? Hemoglobin tadi udah. Hemoglobinnya dia apa? Rendah ya kalau pada laki-laki mah ya. Jadi dia mengalami apa? Anemia ya di sini. Tapi mungkin karena disebabkan karena apa? Inflamasi tadi ya. Terus hematokrit ada nggak? Hematokrit. Hematokritnya berapa? 34,2%. Normal nggak? Enggak, Ibu. Nggak normal. Dia rendah apa tinggi? Di sini terlalu rendah, Bu. Terlalu rendah. Maka di sini mempertajam argumen tadi yang hemoglobin ya. Hemoglobinnya kan rendah ya. Maka di sini dipertajam dengan hematokrit gitu ya. Hematokritnya pun yang mengalami penurunan. Maka di sini asumsi kita jelas ya bahwa pasien mengalami anemia ringan gitu ya. Terus albuminnya coba lihat. Kadar albuminnya berapa? Normal nggak? Lihat kadar Kalau ti- albumin. kalau Normal tidak tidak? salah, hipoalbumin, Bu. Berapa memang hasilnya? Coba bacakan dari hasil itu yang kalian lihat. Hasilnya berapa? Normalnya berapa? Harusnya. Albuminnya 2, ada di slide selanjutnya. Hmm? Nggak jelas. 2,29 Ibu. Normalnya berapa? Nilai normalnya harusnya berapa? 3,4 sampai 5,4 Bu. Ya, normalnya adalah di 3, ada yang menyebutkan 3,4, ada yang menyebutkan 3,5 ya. Jadi di sini berarti dia sangat rendah sekali ya. Maka di sini pasien mengalami hipoalbuminemia ya. Nah, kenapa? Karena salah satunya biasanya disebabkan karena udem ya. Terus glukosa darahnya, ayo tadi nggak ada pasien nggak ada ini loh, bilangnya tadi nggak ada apa? Nggak ada diabetes. Ini glukosa darahnya coba lihat, coba perhatikan bareng-bareng. Tuh berapa tuh glukosa darahnya? GDP, GDP-nya coba lihat. Ayo GDP, GDS sama AC1. Itu adalah indikator untuk menentukan glukosa darah ya, yang berarti dia hubungannya dengan diabetes ya. GDP-nya berapa? Ya, jawab cepat. 140, 144 ya. Normalnya itu kan dia di bawah 110 ya. 102. 110 normal tuh. Maka di sini sudah mengalami apa? Mengalami hiperglikemia. Terus GDP 2 jam PP-nya. 2 jam PP-nya berarti dia juga 224. Dia juga tinggi ya. Nah, terus AC1-nya di sini HbA1c. AC1-nya juga di 7%. Normalnya itu kan di 6% ya. Atau di targetnya itu intinya di bawah 6,5%. Maka di sini menandakan riwayat DM atau glukosa darah yang tidak terkendali ya. Maka di sini sudah jelas, jelas ya. Kalaupun dia tidak ada riwayat DM, tetapi di sini hasil labnya menunjukkan bahwa pasien mengalami diabetes. Maka tadi GNC-nya pun harus berubah ya. Jadi bukan di kategori yang hijau, maka dia di kategori yang merah. Oke. Terus lihat hasil urinnya. Hasil lab urinnya normal apa tidak tuh? Dia ada
Apa ada kuning dan agak keruh ya hasilnya. Terus apa lagi? pH urin? pH urin normal tidak? pH-nya normal tidak? Normal, normal, Bu. Enggak. Ya, pasien ini pH-nya terlalu tinggi. Artinya apa? Artinya asam ya. Benar nggak? Eh, basa atau asam? Kalau terlalu tinggi. Basah. Basa ya. Berarti pasien di sini pH-nya terlalu basa ya, 8 karena normalnya itu 5 sampai 7,5 kalau nggak salah ya. Nanti lihat lagi kalian ada di Kemenkes itu ketentuannya. Nah, ini kalau udah di angka 8 artinya dia sudah tidak normal ya, mengalami basa. Terus eh nah, di sini juga ditemukan yang harusnya dia negatif gitu kan hasil bakterinya di sini ditemukan positif ya hasil bakterinya. Dan bukan hanya bakteri yang positif, tetapi juga ditemukan yeast cell dan candida. Kita tahu bahwa candida itu termasuk ke dalam golongan apa? Candida termasuk ke dalam golongan apa? Jamur. Jamur. Maka bukan hanya bakteri yang ada di dalam urinnya, tetapi juga ada jamur ya di dalam urin pasien yaitu. Nah, setiap kita menemukan kasus harus selalu disambungkan dengan obat-obatannya. Kira-kira sudah mendapatkan antibakteri belum ya? Berarti kan antibiotik ya kalau antibakteri. Terus sudah mendapat karena terindikasi ditemukannya jamur, maka juga harus dilihat apakah sudah mendapatkan obat anti jamur ataukah belum, gitu ya. Next slide, coba kita lihat ke obatnya. Ya, dari obat ini kan kita bisa menentukan DRV ya. Dari obat sama yang setelah dibahas. Obat selama dirawat, pasien mendapatkan furosemid. Nah, kenapa pasien harus mendapatkan furosemid? Karena ada pembengkakan, Bu. Karena ada pembekakan. Furosemid ini golongan obat apa? Diuretik. Diuretik itu termasuk ke dalam golongan obat besar apa? Golongannya? Golongan? Kardiovaskuler. Masa kardiovaskuler. Antihipertensi ya, antihipertensi itu ARB, CCB ya, yang lain-lainnya ada diuretik juga. Nah, diuretik juga dibagi menjadi 3 lagi ya. Ada diuretik loop atau diuretik yang apa ya? Loop itu eh apa istilahnya ya? Loop lah istilahnya ya. Dia dia eh, tanpa pilih-pilih gitu ya kerjanya. Ada diuretik eh, hemat kalium dan ada diuretik yang lainnya. Nah, kalau furosemid dia masuk ke dalam diuretik apa? Loop, Bu. Loop ya. Oke. Kenapa pasien harus mendapatkan furosemid dari pertanyaannya? Jawabannya? Untuk mengeluarkan cairan dari pembengkakan, Bu. Betul. Jadi di sini bukan untuk hipertensinya ya, tetapi untuk mengurangi udem yang diderita oleh pasien. Maka diperlukanlah diuresis ya untuk menguras kadar air air di dalam tubuh kita. Terus pasien mendapatkan ketorolak ya. Nah, ketorolak ini memang efektif penggunaannya pada kasus nyeri sedang cenderung berat karena ini termasuk ke dalam kategori sedang cenderung berat, tetapi juga tetap harus diperhatikan durasi atau waktu penggunaannya ya. Dia termasuk ke dalam automatic stop order yang harus di stop setelah 5 hari, maka setelah 5 hari harus sudah di stop penggunaannya. Terus apalagi ampicillin sulbactam di sini. Ya, ampicillin sulbactam memang dia termasuk ke dalam broad spectrum ya atau spektrum yang luas. Jadi memang sangat cocok pada penggunaan
selulitis ya. Dan ini memang dibuktikan ada beberapa penelitian ya. Nanti kalian bisa baca sendiri. Terus apa lagi? Next obat. Bukan hanya ini kan ya. Nah, albumin. Nah, dia mendapatkan albumin sirup ya, albumin infus ya di sini yang 25% 100 mili. Nah, kalian sebenarnya bisa menghitung tadi ya dari kadar albumin pasien 2,29 ketika pengen naik ke 3,5 itu kita membutuhkan berapa botol albumin gitu ya di sini. Jadi harus dipastikan lagi bener nggak? Ini pasien dapat berapa botol nih? Berapa botol yang pasien dapatkan? Ingat, pasien ini BPJS loh. Jadi harus ketika kalian nanti sudah di lapangan, harus jelas pemberian ke pasien ya. Jadi harus disertakan dengan perhitungannya. Misalnya dia butuh 3 botol, harus benar-benar secara perhitungan dia butuh 3 botol agar bisa diklaim ya oleh BPJS gitu. Jadi selain seorang farmasi itu harus expert di perhitungan dosis, frekuensi ya, di RV-nya juga dia harus aware terhadap asuransi. Kenapa pasien harus dapat KSR? Kenapa harus dapat KSR? KSR itu apa sih? KSR itu adalah penambah Kalium. kalium ya. Kenapa? Karena di sini pasien mendapatkan kuras yang itu kan semua mineral-mineral tubuh kita itu kan dikuras ya jadi keluar. Nah, ketika misalnya pasien salah satunya kaliumnya juga rendah, nah ini akan memperburuk kondisi pasiennya. Terus selain itu tadi obat diabetesnya dapat nggak pasien? Kan kita tahu tadi GDP-nya, G2 apa 2 jam PP-nya juga tinggi, AC1-nya juga tinggi di atas normal. Maka harus dapat obat anti diabetes dong. Sudah dapat belum? Coba lihat. Belum, Bu. X. Kalau tadi ya rekonsiliasi ini bukan riwayat penggunaan obat ya, rekonsiliasi mah membandingkan. Coba next. Coba riwayat penggunaan obatnya mana? Nah, riwayat pengobatan. Nah, ketika dirawat memang dia nggak dapat obat diabetes, tapi ketika pulang pasien diberikan obat diabetes tuh. Lihat ada metformin ya, jadi sudah dapat obat diabetes ya. Oke, next. Oke tadi balik lagi. Nah, ini bisa jawab kalian nih. Human albuminnya dia dapat berapa? Tuh dapat 3 botol ya. Dari sebotol tanggal 11, tanggal 12 sama tanggal 13 tuh. Sudah cocok belum dapat 3 botol? Naik enggak ya hasilnya? Itu harus sesuai perhitungan. Next. Next dulu. Ini ada pasien ini. Terus RDW-nya dia meningkat ya. Nah, maka di sini RDW ini untuk menunjukkan bahwa distribusi ukuran sel darah merahnya ini melebar ya. Terjadinya regenerasi sel biasanya ya, sel darah. Terus leukositnya mengalami leukositosis ya pasien ya. Maka di sini kemungkinan adanya infeksi gitu ya. Terus kalau trombositnya mah normal ya. Dalam urin ya, urin hasil laboratorium pasien mengalami ternyata hematuria ya. Di sini bakterinya juga ada ditemukan positif ya. Maka kita harus nanti lihat sudah dapat obat antibiotik atau belum gitu ya. Terus proteinurianya juga di sini positif, maka kita harus waspada ya.
Nah, ini kan di sini tuh khas ya pasien ya dia. Tadi kita bahas MCP, MCH gitu ya, atau MCHC gitu ya. Terus ada RDW, ada PRC. Nah, MCP ini sebenarnya dia untuk menunjukkan volume sel darah merah rata-rata ya. Jadi tadi kan volume sel darah rata-ratanya turun, maka indikasi anemia. MCH dia kadar hemoglobin dalam sel darah merah. Ternyata tadi juga kan turun. Nah, ini memperkuat asumsi pasien mengalami anemia. Kalau RDW ya itu dia kan naik tadi ya RDW-nya, maka di sini terjadi ukuran sel merahnya itu variatif banget gitu ya. Jadi nggak sama ukurannya. Tadi kan pasien mendapatkan juga injeksi PRC ya. PRC itu adalah packed red cell. Ini adalah apa ya semacam transfusi sel darah merah ya. Terus obat-obatannya. Pasien mendapatkan